Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, saat ini kita akan mengerjakan SKP TW1 khusus untuk Kota Surakarta. Pertama, kita masuk ke portal pegawai. Ya, kita masuk ke portal pegawai Kota Surakarta. Kemudian kita masuk ke e-kinerja. Ya, baik. Kemudian kita masuk ke e-kinerja. Langkah pertama kita pastikan dulu di metrik pegawai. Nah, ini sudah muncul nama-nama teman kita, nama-nama pegawai di sekolah kita. Ketika sudah muncul, kita lanjut ke rencana hasil kerja tahunan. Kita aktifkan dulu SKP kita dengan cara klik pilih biru. Nah, tanggalnya bisa dibuat seperti ini atau hanya diisi di tanggal SKP saja. Nah, setelah terisi, kita lanjut ke lampiran JACF. Ini adalah menu baru di portal e-kinerja Kota Surakarta. Kita klik. Nah, untuk lampiran JACF, ini sesuai Menpan Permen RB. Permen PAN RB itu paling sedikit itu memuat yang pertama. Ini ya, dukungan sumber daya itu tentang SDM, anggaran, peralatan kerja, pendampingan pimpinan, dan sarana prasarana. Kita akan coba mengisi dukungan sumber daya. Caranya klik buat kode baru, kemudian OK. Setelah muncul kode, kita input. Kita input minimal tadi memuat 5 komponen ya. Ini sebenarnya disesuaikan masing-masing dari ASN. Jadi masing-masing ASN boleh berbeda dan memang harus kesepakatan dengan pimpinan. Ini contoh saja. Nah, setelah terinput, klik simpan. Nah, maka akan muncul di sini. Kemudian, buat kode baru. Oke. Jadi, dukungan sumber daya itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk melaksanakan rencana hasil kerja yang kita buat. Tentunya ketika kita mengisi untuk TW1, dukungan sumber daya ini diperlukan di TW1. Contoh saja. Membutuhkan monitoring klik simpan kembali. Nah, jadi setiap menginput itu kita klik kode baru. Setelah muncul, baru kita input kembali.
simpan. Nah, ini sudah sesuai dengan PAN RP ya, nomor 6, bahwa paling tidak, paling sedikit itu memuat 5. Yaitu yang pertama, sumber daya manusia, kemudian anggaran, peralatan kerja, pendampingan pimpinan, sarana dan prasarana. Kalau dilihat dari dukungan sumber daya yang saya input, tersedianya alokasi anggaran. Ya, ini masuk ke anggaran tadi. Kemudian dalam rangka memenuhi tugas, SK pembagian tugas, yaitu kami anggap sebagai peralatan kerja. Kemudian dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, maka ekspektasi ya. Jadi kalau ada salah masih bisa diedit ya. Simpan. Nah, untuk yang monitoring dan evaluasi ini merupakan pendampingan pimpinan. Lingkungan kerja yang kondusif itu kami anggap sebagai dukungan sumber daya manusianya. Kemudian sarana prasarana ya tentunya masuk ke sarana prasarana tadi. Nah, ini sudah memuat 5. Kemudian setelah itu kita lanjut ke skema pertanggungjawaban. Skema pertanggungjawaban di sini maksudnya adalah janji kita ke atasan, kita akan melaporkan pekerjaan kita dalam waktu yang disepakati, mingguan, bulanan, triwulan, atau tahunan. Begitu. Di sini saya akan mencoba input. Klik buat kode baru. Ini sudah muncul kode baru, kemudian kita input janji kita. Sebagai contoh saja, hasil kerja yang dilaporkan setiap bulanan adalah daftar hadir guru. Nah, tertuang dalam dokumen dan atau laporan. Kemudian klik simpan. Kemudian kita buat kode baru lagi. Kalau memang kita akan menginput poin baru. Oke, sudah muncul. Hasil kerja yang dilaporkan setiap triwulan adalah perangkat pembelajaran tertuang dalam dokumen dan atau laporan. Simpan kembali. Kemudian kita buat kode baru lagi. Oke. Kita input kembali hasil kerja yang dilaporkan setiap triwulan adalah sertifikat pengembangan diri tertuang dalam dokumen dan atau laporan. Jadi kalau di RHK-nya Bapak Ibu tidak ada pengembangan diri, untuk yang hasil kerja ini tidak perlu diinput. Lagi-lagi ini disesuaikan dengan RHK yang Bapak Ibu buat di TW1. Nah, setelah skema tanggung jawab, kita lanjut ke konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah konsekuensi kita ketika mengerjakan RHK yang sudah kita susun. Nah, jadi kita minta ke atasan, janji ke atasan. Kalau kita sudah melaksanakan RHK dengan baik, kita akan mendapatkan apa? Itu yang positif. Kemudian,
Konsekuensi yang negatif itu ketika kita tidak bisa memenuhi ekspektasi atasan, maka konsekuensinya kita akan mendapatkan apa dari atasan. Nah, di sini sebagai contoh, kita buat kode baru dan kita input. Apabila memenuhi ekspektasi atasan atau pimpinan ya di sini. Saya ganti pimpinan, maka mendapatkan penghargaan dalam bentuk reward. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu guru dengan atasan ya, atau dengan kepala sekolah. Ini contohnya seperti ini. Simpan. Kemudian kita buat kode baru, kalau yang ini adalah konsekuensi positif, di mana kita dapat memenuhi ekspektasi. Kemudian yang bawah kita buat kode baru lagi. Ini kita input apabila kita tidak memenuhi ekspektasi atasan. Apabila tidak memenuhi ekspektasi atasan, maka diadakan evaluasi dan dilakukan pembinaan. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Janjinya untuk kita ke kepala sekolah atau ke atasan, apabila kita tidak memenuhi ekspektasi atasan, maka akan diadakan evaluasi dan dilakukan pembinaan. Oke. Saya ganti pimpinan biar sama dengan yang atas, Bapak Ibu. Mohon maaf. Setelah itu klik simpan. Nah, sudah terinput semuanya. Poin pada lampiran JAJF itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Jadi setiap ASN bisa berbeda-beda. Setelah JAJF selesai, sudah terinput semua, kita lanjut berikutnya masuk ke rencana aksi triwulan. Nah, untuk rencana aksi triwulan, kita edit dulu yang ini. Ini masih berbentuk kata kerja ya, melaksanakan KBM. Saya ambil contoh satu, kita aktifkan dulu, pilih. Nah, kita edit, ini bentuknya adalah hasil. Jadi melaksanakan ini kita ganti dengan terlaksananya KBM. Nah, ini dicantumkan di triwulan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan pertanggungjawabkan di triwulan 1 dulu. Kemudian di sini ada bukti dukung. Ini adalah menu baru juga di kinerja Kota Surakarta. Nah, ini berupa link Drive, Dropbox, dan sebagainya. Kita akan coba upload di sini dalam bentuk link Drive. Kita masuk ke Drive kita, kemudian kita buat folder baru. Misalkan saya beri nama TW1 Bukti Dukung. Nah, ini. Kita klik lagi, kita buat new folder TW1. Misalkan bukti dukung yang kita perlukan adalah SK pembagian tugas. Ya. Setelah masuk ke folder ini, kita upload file. Nah, kita upload file.
SK pembagian tugas. Oke, kita upload. Sebenarnya untuk link itu bisa langsung ke file yang tertuju, tapi di sini saya lebih ke folder biar lebih enak dalam kita bisa upload atau bisa update itu sewaktu-waktu, jadi tidak mengubah link pada SKP kita. Nah, ini SK pembagian tugas. Nah, kita klik, kita share atau kita bagikan. Kemudian emailnya kita ganti, siapa saja yang memiliki link. Jadi tidak harus email belajar ID. Nah, kemudian ini viewer atau pelihat saja. Kemudian kita copy linknya, copy link, down. Kemudian kita masuk ke SKP kita lagi. Nah, kuantitas ini kita kopikan. Kuantitas adalah terkait jumlah ya. Untuk bukti dukungnya sama karena ini tentang KBM. Kemudian kita pastikan juga di kualitas karena buktinya juga sama. Jadi kita kopikan ke kuantitas, kualitas, waktu. Ini satu link yang sama. Setelah itu klik simpan. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melakukan ini, mengedit ini di semua RHK yang sudah disusun. Jadi ini kan masih menyusun, nanti diganti tersusunnya dokumen. Membuat dokumen nanti bisa diganti juga tersusunnya dokumen, begitu dan seterusnya. Ini saya edit satu sebagai contoh. Nah, sampai tadi upload bukti dukung. Setelah ke rencana aksi triwulan, kita lanjut ke laporan SKP. Nah, di sini sudah triwulan 1, kalau memang belum bisa diklik dipilih. Nah, karena ini tagihannya adalah TW1, kita filter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini siap di-download. Download nanti akan terdownload SKP kita siap untuk ditindaklanjuti. Tetapi ini bisa di-download ketika kita sudah dinilai oleh kepala sekolah. Nah, sebelum di-download kita cek apakah link sudah masuk atau belum, kita klik realisasi RHK. Triwulan 1 kita filter. Nah, kita untuk mengecek link. Nah, ini bukti dukung masih kosong karena tadi belum diupload ya bukti dukungnya. Nah, ini dia. Ini adalah bukti dukung yang tadi kita upload. Linknya sudah masuk ke sini. Ya, itu Bapak Ibu untuk penyusunan SKP triwulan 1. Pada akhirnya laporan SKP ini filter selesai. Download. Menu download ketika sudah tersedia silakan di-download. Itu Bapak Ibu, terima kasih.